Halo kawan-kawan, pada episode kali ini saya ingin sharing dengan Anda tentang sebuah mindset yang mungkin menjadi sangat penting juga buat kita, terutama menjadi seorang pengusaha. Ya, ini tidak menjadi penting buat mereka yang menjadi seorang internet marketer sebenarnya. Tapi saya ngomong tentang pengusaha, ya. Apa bedanya Kang? Oh, beda banget. Ya. Saya sering mengatakan bahwa pengusaha sangat berbeda dengan internet marketer. Ya. Nah, hari ini pada video kali ini saya pengen sharing dengan Anda tentang apa sih yang harus kita miliki sebagai seorang pengusaha, mindsetnya gitu ya. Nah, mindset ini adalah fokus pada bisnis bukan ke teknis. Jadi bunyinya adalah fokus pada bisnis bukan kepada yang namanya teknis. Kita sebagai seorang pengusaha, apalagi bisnis online, fokus pada yang namanya teknis. Contoh, kita nerima orderan sendiri, ya. Kita packing sendiri, kita upload resi sendiri, kita cek orderan sendiri, semuanya serba sendiri. Itu tuh teknikal banget. Sekali lagi, sangat teknikal, ya. Atau misalkan Anda buat copywriting sendiri, Anda buat ads sendiri, Anda buat apa lagi nih, template copywriting, customer service sendiri. Semuanya dilakukan sendirian, ya. Apakah ini salah? Oh, tidak. Kalau Anda memang pengen jadi seorang penjual online selama-lamanya, ya, abad selama-lamanya, mangga, tafadhol, silahkan lakukan itu semua. Atau ingin menjadi seorang internet marketer, silahkan. Tapi kali ini saya pengen sharing tentang bagaimana layaknya kita berpikir sebagai seorang pengusaha, seorang business owner, ya. Kita harus fokus pada bisnisnya, bukan pada teknisnya. Sekali lagi, fokus pada bisnisnya, bukan pada teknisnya. Kita harus mampu melihat sebuah bisnis kita, perusahaan kita dari big picture-nya, bukan teknis-teknis di lapangannya. Seringkali orang terlalu fokus pada hal yang namanya sepele, gitu. Padahal itu bukan tugas business owner. Steve Jobs pernah mengatakan bahwa kesalahan terbesar business owner adalah ketika dia melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan. Apa itu? Ya tadi, ya, copywriting, ya, apalagi balas SMS, apalagi cek-cek hal-hal yang memang teknikal banget, ya. Itu tidak bagus untuk dilakukan, ya. Jadi kawan-kawan semua harus sadar dari sekarang, harus mulai hijrah menjadi seorang pengusaha dengan mindset pengusaha, ya. Lalu bagaimana Kang supaya kita bisa fokus ke bisnis bukan ke teknis? Apa saja yang harus kita lakukan agar kita benar-benar bisa fokus ke bisnis bukan ke teknis? Nah, ini yang kita lakukan. Pertama, Anda harus membentuk yang namanya tim. Ya, sekali lagi, Anda harus membentuk yang namanya tim. Kalau Anda sebagai seorang digital marketer, yang juga sebenarnya sebagai seorang business owner, maka tim yang Anda butuhkan sebenarnya nggak banyak. Anda butuh sebagai seorang digital marketernya, Anda butuh sebagai seorang campaign-nya atau advertisernya, seorang copywriter-nya ataupun content writer-nya, Anda juga butuh seorang customer service-nya, web developer-nya, web designer-nya, seorang kreatif kontennya, dan seterusnya. Itu yang harus Anda rekrut. Ya, Anda harus merekrut mereka. Bukan Anda yang melakukan itu sendirian. Sekali lagi, bukan Anda yang melakukan itu sendirian, tapi Anda harus merekrut mereka dan menjadikan mereka benar-benar ahli di bidangnya. Itu yang pertama. Jadi kawan-kawan harus membentuk yang namanya tim. Tim apa saja? Digital marketer tadi ada kurang lebih 6 bidang, 6 peran, ya. Digital marketernya, apalagi campaign-nya ataupun advertiser-nya, copywriter-nya, content writer-nya, web developer-nya, web designer-nya, dan kreatif kreatifnya orang kayak video kayak gini ataupun misalkan desain, dan satu lagi orang customer service. Nah, Anda bentuk itu. Anda rekrut mereka, Anda training mereka, Anda bina mereka, Anda bimbing mereka. Bukan Anda sendiri yang melakukannya. Sekali lagi, bentuk tim, ya, bukan Anda sendiri yang melakukannya. Ada yang mikir kayak gini, Kang, daripada ngerekrut tim, kita nih ada budget 3 juta. Daripada ngerekrut tim, katakanlah ngegaji orang lain 3 juta, mendingan buat gua jadi sebagai owner nambah 3 juta gak jadi masalah. Nah, ini mindset seorang penjual. Semuanya pengen diambil sendirian, ya. Anda ini sekarang niat bisnis buat apa sih? Katanya pengen manfaat, ya. Rekrut orang dong, ya. Rekrut tim, ya. Gaji mereka, ya. Terus bina mereka, tumbuhkan mereka, ya. Anda jangan melakukan semuanya sendirian, ya. Ini salahan besar. Gitu teman-teman semua. Jadi pertama adalah fokus ke bisnis dengan cara bentuk tim, ya. Bentuk tim diri Anda sendiri, bentuk tim bisnis Anda sendiri, dan pintarkan mereka. Contoh lainnya gini, pada saat ada workshop ataupun seminar bagus atau training bagus,
tidak melulu Andanya saja yang ikutan ke seminar tersebut. Ajak tim Anda ya, ajak tim Anda atau kirim tim Anda untuk ikutan workshop tersebut ya, dan biarkan mereka belajar. Jangan Anda terus ya, nanti Anda pintar sendirian ya. Kalau Anda semakin pintar sendirian, Anda susah nanti melepas ketergantungan bisnis Anda terhadap Anda. Anda mungkin pernah nonton film Justice League ya. Bagaimana ketika seorang Superman mati, tiba-tiba, ini gak apa-apa spoiler karena udah tayang juga ya. Superman-nya mati, terus ada musuhnya besar, si Batman juga ngumpul, semuanya mengerahkan kekuatan mereka masing-masing. Ketika tiba-tiba Superman balik lagi, hidup lagi, tiba-tiba kekuatan dari yang namanya Flash, atau misalkan si Batman dan lain-lainnya, Wonder Woman dan lain-lain, tidak nampak lagi, karena ada yang terlalu dominan, yaitu Superman. Jangan sampai Anda terlalu dominan dalam bisnis Anda, sehingga menyebabkan potensi tim Anda tidak keluar. Itu kawan-kawan, itu yang pertama. Jadi fokus ke bisnis dengan cara membentuk tim. Ya. Yang kedua, yang tak kalah penting lagi adalah Anda harus membangun organisasi. Ya, kalau tim itu lebih kepada orang-orangnya, ya, kalau tim itu lebih kepada orang-orangnya, maka organisasi adalah sesuatu bingkai yang membentuk orang-orang tersebut. Ya, artinya apa? Anda harus mulai memikirkan peran apa untuk siapa, siapa untuk peran apa. Ya, Anda harus mulai memikirkan job desk dia apa, kewenangan dia apa, ya, dan lain-lain. Anda harus mulai membuat struktur organisasi perusahaan Anda kayak apa. Ah, Kang, sama timnya baru 3 orang. Gimana mau rekrut banyak orang? Ih, nggak apa-apa, buat dulu strukturnya, ya. CEO, ya. Terus manajer marketing, operasional, finansial, produksi, nanti ada CS, ada apa. Buat dulu itunya, baru nanti Anda isi orang-orangnya kepada posisi tersebut. Ingat, kita ini organisasi. Kita lagi building bisnis, Anda harus punya organisasi. Pastikan Anda punya organisasi bisnis Anda dengan cara membentuk struktur organisasinya, membentuk kewenangannya apa, job desk-nya apa, KPI-nya apa, SOP-nya apa, semuanya dibuat. Itu yang kedua, jadi Anda harus bentuk organisasi. Yang ketiga adalah Anda harus buat sistem, Anda harus bangun sistem. Apa bedanya dengan yang sebelumnya? Sistem adalah lebih kepada keseluruhan. Tidak hanya sekedar bicara tentang struktur organisasi, tapi keseluruhannya. Di lini marketing Anda buat sistemnya kayak apa, di operasional sistemnya kayak apa, di teknologi sistemnya kayak apa. Gimana caranya omset terus naik, profit makin cost makin turun, ya, profit makin besar. Itu harus dipikirkan sistemnya, ya. Harus dipikirkan semuanya. Kalau Anda terlalu teknis, terlalu fokus pada teknis, Anda tidak akan sempat memikirkan hal-hal gede ini, ya. Dan ini saya rasakan kawan-kawan semua. Ketika saya menulis buku, saya tidak ada waktu untuk memikirkan bisnis-bisnis saya. Karena terlalu fokus ke teknik penulis buku. Ketika saya tidak menulis buku, saya bisa fokus ke bisnis saya. Tapi korbannya adalah saya tidak bisa menulis buku. Jadi tugas Anda adalah bisa tahu kapan ganti topi, kapan terjun ke lapangan, kapan memang Anda sebagai seorang CEO. CEO yang memang CEO ya. Chief Everything Officer, bukan Chief Everything Officer. Chief apa? CEO itu apa sih? Ya itulah ya. Bukan Chief Everything Officer, ya, semuanya dilakuin, gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Tapi Chief Executive Officer, ya. Nah, Anda harus gitu. Kapan jadi CEO-nya? Kapan jadi CEO gadungan? Awal-awal mungkin gadungan dulu ya. Lama-lama jadi beneran, jadi CEO beneran, gitu. Jadi 3 fokus ini harus Anda lakukan, ya. Bangun organisasi, bentuk tim, terus buat sistem harus dibuat supaya Anda bisa fokus ke bisnis Anda bukan ke teknisnya. Ya, lebih-lebihnya mungkin Anda nanti bakal mencari lagi what next, selalu berpikir dalam pikiran what next, apalagi ini, supaya bisa Anda terus tumbuh dan makin manfaat bagi banyak orang. Itu aja mungkin dari saya, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di video berikutnya, see you!